Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satara Ramadina Putri dengan NIM 0603521080 dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan psikologi fungsionalisme, yaitu tokoh James McEnkettle dan Charles Sanders Peirce. James McEnkettle mungkin hanya nomor 2 setelah Hall dalam upaya-upayanya mengokohkan rasa profesionalisme di kalangan psikologi. Kettle meraih gelar sarjananya di Lafayette College di Easton, Pennsylvania, kemudian belajar di Jerman di bawah bimbingan Lotze dan Wundt. Setelah kembali ke Amerika untuk belajar selama 1 tahun di Hopkins, Kettle memberikan komitmennya secara pasti bagi psikologi. Ia kemudian kembali ke Jerman meyakinkan Wundt bahwa Wundt membutuhkan seorang asisten yaitu dirinya, dan bekerja secara produktif selama kurang lebih 3 tahun, dan meraih gelar dokternya pada tahun 1886. Semasa kerja di laboratorium Wundt, Kettle tertarik dengan eksperimen tentang waktu reaksi dan mempelajari perbedaan individual dalam waktu reaksi, sebuah topik yang tidak biasa bagi seorang murid Wundt. Setelah mengajar selama 1 tahun di Amerika Serikat, Kettle mengajar selama tahun 1888 di Universitas Cambridge. Semasa di Inggris, ia bertemu Sir Francis Galton yang juga memiliki minat terhadap variabilitasi individual. Dari tahun 1888 hingga tahun 1891, Kettle menjadi profesor psikologi di Universitas Pennsylvania. Dan dari tahun 1891 hingga tahun 1917, ia menjabat posisi yang sama di Columbia. Ia mendirikan laboratorium psikologi di kedua universitas tersebut. Kettle bersama dengan banyak tokoh terkenal lainnya di Amerika, termasuk Menteri Luar Negeri William Jennings Bryan, dengan antusias menentang keterlibatan Amerika dalam Perang Dunia Pertama. Kettle dipecat dari Universitas Columbia karena sikap cinta damainya yang tersebut, dan mengabdikan sisa hidupnya untuk minat dalam bidang tes psikologi dan tugas-tugasnya editorialnya. Pada tahun 1894, bersama James Baldwin, ia mendirikan Psychological Review, dan pada tahun 1900 menerbitkan Popular Science yang kemudian diganti menjadi Scientific Monthly. Kettle menjadi editor American Man of Science selama 32 tahun dan berulang kali menjadi editor Science, School and Society, dan American Naturalist. Pada tahun 1890-an, minat Kettle terhadap perbedaan individual mendorongnya untuk mendukung pengujian mental. Dan pada tahun 1892, ia mempublikasikan sebuah monograf On the Perception of Small Difference, di mana ia memperkenalkan analisis statistik mendetail terhadap kesalahan dalam penilaian yang dilakukan oleh para subjek dalam eksperimen-eksperimen psikofisis tradisional. Studi tersebut diikuti dengan penelitian yang mengikuti arah yang telah diambil Galton. Pada tahun 1890-an, Kettle mempublikasikan sebuah laporan mengenai pengukuran fisik dan mental terhadap para mahasiswa di Columbia, diikuti dengan survei evaluatif terhadap para ilmuwan ternama. Ia mendirikan perusahaannya sendiri, The Psychological Corporation, untuk memasarkan keahlian psikologis dan alat-alat pengukuran ke masyarakat. Minat Kettle sepanjang hidupnya terhadap perbedaan individual bersifat fungsional, baik dari sisi teoritis maupun penerapan. Ia tertarik dengan pengukuran kapasitas manusia yang dipandangnya dalam artian evolusioner. Seperti halnya Galton, sebagai psikolog Amerika terkemuka, Kettle memberikan pengaruh bagi banyak mahasiswa. Dukungannya terhadap penggunaan statistik dan pengujian memperkuat seluruh spesialisasi terapan dalam psikologi. Charles Sanders Peirce lahir pada tanggal 10 September tahun 1839 di Cambridge, Massachusetts, dan meninggal pada 19 April 1914 di Milford, Pennsylvania. Ia merupakan seorang ahli logika, filsuf, dan ilmuwan. Sebagai putra Benjamin Charles Sanders Peirce, seorang ilmuwan terkemuka dan guru besar matematika di Harvard, Charles Sanders Peirce dibesarkan di lingkungan keluarga intelektual. Di bawah bimbingan dan pendidikan ayahnya, pada usianya yang baru menginjak 12 tahun, ia telah tertarik dengan logika. Logika Peirce. Melalui studinya, Peirce menghubungkan logika dengan teori tanda dengan cara yang penting. Meskipun terutama didedikasikan untuk mempelajari logika di medan ilmiah atau logika sains, artinya induksi atau cara mengekstrak kesimpulan atau prinsip dari kesimpulan data dan cara logis. Untuk yang terakhir ini, Peirce menambahkan 2 metode untuk menghasilkan hipotesis yang disebutnya retroduksi dan penculikan.
Penculikan untuk Peirce adalah pelengkap untuk induksi dan dedukasi, yaitu mereka adalah alat yang terkait erat. Dan dia berpendapat bahwa yang terakhir ini tidak hanya ditemukan dalam metode ilmiah tetapi merupakan bagian dari aktivitas sehari-hari kita. Ini karena ketika dihadapkan dengan fenomena yang hampir tidak dapat kami jelaskan, kami menampilkan berbagai keyakinan bahwa karena kami tidak dapat menawarkan solusi atas keraguan kami, arahkan kami untuk menghasilkan serangkaian hipotesis tentang fenomena tersebut. Kemudian kami menyimpulkan konsekuensi dari hipotesis ini dan akhirnya kami menguji mereka melalui pengalaman. Logika ini memungkinkan kita tidak begitu banyak untuk memverifikasi hipotesis yang mana yang benar, tetapi apa yang masing-masing terdiri dari dan bagaimana ia berbeda dari yang lain, yang mengarahkan kita untuk mengevaluasi semua rangkaian konsekuensi praktisnya. Pragmatisme Amerika atau pragmatisme. Peirce berpendapat bahwa metode ilmiah adalah salah satu sumber daya konstruksi dan modifikasi keyakinan, serta salah satu alat paling penting untuk memperjelas masalah yang rumit dan menawarkan solusi yang sukses kepada mereka. Dalam pragmatisme, Peirce, setiap ide memiliki makna dari konsekuensi praktisnya, yaitu berdasarkan nilai pengalamannya, dan dalam upaya membedakan arus pragmatisme lain yang mulai berkembang dari karya-karyanya. Peirce membaptis tradisi sendiri sebagai praktisme yang saat ini berfungsi sebagai sinonim untuk sekolah praktisme Amerika. Yang berbeda, misalnya dari praktisme rekan-rekannya William James dan John Dewey. Karya unggulan. Charles Sanders Peirce menulis selama lebih dari 50 tahun tentang isu-isu yang berkaitan dengan bidang pengetahuan yang sangat berbeda, dari matematika dan fisika hingga ekonomi dan psikologi untuk menyebutkan beberapa. Namun mungkin dua karyanya yang paling terkenal adalah dua artikel pertama dalam serangkaian 6 yang awalnya disusun dalam Illustration of Logic of Science yang diterbitkan pada tahun 1877 dalam jurnal populer Sains Bulanan. Kedua artikelnya adalah Fiksasi Keyakinan, di mana membela superioritas metode ilmiah tentang metode lain untuk resolusi keraguan dan pembentukan keyakinan dan bagaimana mengklarifikasi ide kami, di mana ia menetapkan definisi praktisme untuk konsep-konsep tersebut. Buku-bukunya yang terkenal lainnya adalah Investigasi Fotometri dari tahun 1878 dan Belajar dalam Logika tahun 1883. Secara umum, karya ekstensif Peirce mempermasalahkan pertanyaan-pertanyaan seperti dasar-dasar ilmu pengetahuan modern, keberadaan atau kemungkinan mencapai kebenaran absolut, dan pengetahuan dari perspektif logis.